Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Safira Khairunisa sebagai asisten praktikum komputasi statistika Universitas Islam Indonesia. Pada video kali ini saya akan membahas tentang fungsi peubah acak dan uji normalitas dan bagaimana sih caranya untuk menerapkan di software RStudio. Nah, kita langsung masuk ke materi aja ya. Yang pertama ada fungsi distribusi peubah acak. Di sini kita akan menggunakan fungsi-fungsi pada RStudio untuk membangkitkan data. Ada beberapa perintah penting yang biasa digunakan dalam software RStudio. Antara lain, yang pertama ada norm digunakan untuk distribusi normal, gamma digunakan untuk distribusi gamma, T digunakan untuk distribusi T, F untuk distribusi F, Poise digunakan untuk distribusi Poisson, dan binom untuk distribusi binomial. Sedangkan ada 4 jenis fungsi terkait dengan fungsi peubah acak. Antara lain di sini ada R distribusi, D distribusi, P distribusi, dan Q distribusi. Nah, distribusi di sini bisa teman-teman masukkan sesuai dengan distribusi yang teman-teman gunakan, seperti itu. Jadi, R distribusi di sini digunakan untuk membangkitkan data acak atau random. D distribusi untuk mencari nilai fungsi kepadatan atau PDF dari suatu distribusi. P distribusi digunakan untuk mencari luas daerah atau nilai peluang, dan Q distribusi untuk mencari nilai X yang membatasi luas daerah tersebut. Sebagai contoh, saya akan menggunakan distribusi binomial dengan contoh fungsi terkait dengan distribusi peubah acak. Nah, supaya lebih jelas, kita langsung aja buka software R-nya dan mulai praktik. Nah, di sini R saya sudah terbuka. Untuk mengetahui fungsi perintah yang digunakan itu seperti apa, teman-teman bisa menggunakan tanda tanya seperti ini, lalu dituliskan fungsi dan distribusinya. Di sini saya menggunakan fungsi Q dan distribusi binomial. Kita running. Nah, pada layar bagian kanan bawah teman-teman, itu terlihat informasi bahwa dapat dilihat masing-masing fungsi yang digunakan akan memiliki perbedaan argumen. Nah, teman-teman juga bisa menuliskannya di kolom search di sini, itu Q binom. Nah, langsung saja, kita ingin menghitung kuantil dari distribusi binomial. Ada beberapa parameter yang dibutuhkan, itu ada kuantil binomial untuk alfa atau P sebesar 0,25, 15 ini adalah ukuran sampelnya, dan probabilitas sebesar 0,5 dengan lower tail sama dengan true. Ini akan menghasilkan nilai 6. Yang kedua, kita ingin menghitung fungsi kepadatan dan fungsi distribusi kumulatif. Supaya hasil antara PC1 dengan PC yang lainnya sama, maka kita akan menggunakan set-sheet 1. Karena apabila fungsi ini tidak digunakan atau perintah ini tidak digunakan, maka hasil yang diperoleh saya dan teman-teman itu akan berbeda, seperti itu. Kita running terlebih dahulu. Nah, selanjutnya untuk PDF distribusi binomial, saya memiliki nama variabel PL yang berisi perintah untuk mencari nilai fungsi dari distribusi binomial dengan sintaks sebagai berikut. Datanya 0 sampai 15, ukuran sampelnya 15, dan peluangnya sebesar 0,5. Kita running. Nah, keluar output seperti ini. Selanjutnya, gimana sih caranya untuk mencari nilai peluang X kurang dari 15? Saya akan memberi nama tabel density dengan perintah untuk membuat data frame dari PR. Lalu untuk row next dari tabel density 0 sampai 15 dan kita panggil saja tabel density. Terlihat output yang lebih bagus daripada yang sebelumnya ya. Kemudian kita akan mencari CDF dari distribusi binomial menggunakan perintah pbinom dari datanya 0 sampai 15, lalu ukuran sampelnya 15 dan probabilitas sebesar 0,5 dengan lower tail sama dengan true yang disimpan dengan nama variabel A. Kita running. Ya, keluar outputnya seperti ini. Selanjutnya untuk membuat plot menggunakan perintah plot dari datanya. Kita running saja. Oke.
Dari plot dapat dilihat memiliki fungsi naik ya teman-teman, atau biasa disebut kumulatif. Hasil akhir dari kumulatif data ke-15 itu sama dengan 1. Bisa dilihat di sini data terakhir itu sama dengan 1. Semisal teman-teman pengen lihat data secara keseluruhan gitu, bisa dilihat bahwa di sini data A itu data yang ke-15 sama dengan 1. Oke. Selanjutnya, untuk membuat tabel, saya beri nama tabel CDF dengan membuat data frame perintah A. Row names-nya dari tabel CDF 0 sampai 15, lalu kita panggil saja. Dan ini output-nya. Selanjutnya kita akan generate random number atau pembangkitan data acak. Kita akan menggunakan rbinom dengan jumlah observasi 100, 15 kali percobaan dengan probabilitas sebesar 0,5. Nah, dapat dilihat hasilnya seperti ini. Namun secara tampilan itu kurang baik, kurang bagus atau kurang cantik ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan matriks untuk mempercantik tampilan outputnya dengan sintaks sebagai berikut. Nah, di sini encol-nya sama dengan 5, jadi kita membuat 5 kolom. Seperti itu. Nah, di materi yang selanjutnya kita akan kembali lagi ke PPT terlebih dahulu. Nah, untuk materi yang kedua, uji kecocokan atau goodness of fit test, distribusi uji normal univariat. Uji ini dilakukan untuk pengambilan kesimpulan mengenai hipotesis data dari populasi distribusi peluang tertentu. Hipotesis yang digunakan adalah H0, sampel atau data berasal dari distribusi tertentu, sedangkan H1 adalah sampel atau data tidak berasal dari distribusi tertentu. Nah, kali ini saya akan membahas tentang data berdistribusi normal atau tidak. Oke, kita lanjut lagi dengan RStudio. Nah, di sini saya sudah membuka RStudio saya. Langsung saja kita melakukan uji kecocokan goodness of fit test. Di sini saya menggunakan saham Unilever dari tanggal 27 Januari 2020 sampai tanggal 24 Maret 2021. Langsung kita running saja. Nah, di sini saya lebih suka menggunakan view data UNVR karena lebih rapi, lebih cantik, dan informasi yang diberikan lebih jelas. Ada berapa kolom, ada berapa jumlah datanya, seperti itu. Oke, bisa kita lanjut saja. Untuk uji normalitas yang pertama ada uji Shapiro Build. Teman-teman harus memiliki dan mengaktifkan package stats-nya terlebih dahulu. Apabila belum memiliki, teman-teman harus install terlebih dahulu dengan klik tools install package. Seperti itu. Kita langsung saja running. Nah, bisa dilihat p-value yang diperoleh itu kurang dari 5%, sehingga bisa dikatakan bahwa data tidak berdistribusi normal. Apabila kita menggunakan uji Jarque-Bera yang terdapat pada package T-Series, maka p-value yang dihasilkan kurang dari 5% juga. Bagaimana jika kita uji menggunakan uji-uji yang lainnya untuk normalitas? Apakah normal atau tidak datanya? Kita coba saja dengan mengaktifkan terlebih dahulu package Snortest. Di sini untuk uji Shapiro-Francia kurang dari 5%, uji Anderson-Darling kurang dari 5%, uji Kramer-Vought-Mises kurang dari 5%, uji Lilliefors atau yang biasa disebut Kolmogorov-Smirnov kurang dari 5%, dan uji Pearson Chi-Square kurang dari 5%. Nah, artinya data ini masih tidak berdistribusi normal. Lalu, bagaimana datanya bisa berdistribusi normal? Kita bisa melakukan transformasi. Di sini terdapat dua transformasi. Yang pertama ada transformasi box-Cox dan ada transformasi inverse square. Untuk transformasi box-Cox itu digunakan untuk data yang mengandung nilai yang positif, dan untuk transformasi inverse square itu digunakan data yang mengandung nilai negatif. Nah, di sini saya langsung menggunakan transformasi box saja dengan mengaktifkan package card terlebih dahulu, menggunakan power transform data Unilever variable close.
Nah, di sini diperoleh nilai lambdanya. Lalu apabila kita uji normalitas dengan jar Weber-Rates, data Unilever variable close dipangkatkan nilai lambda yang telah kita peroleh, menghasilkan p-value lebih dari 5%. Nah, yang artinya apa? Gagal kelelahan 0, data sudah berdistribusi normal. Nah, kita lanjut saja ke studi kasus yang ada di modul. Di sini kita akan memperdalam tentang uji normalitas dengan Kiki norm, Kiki line, dan Kiki plot. Nah, Kiki norm itu digunakan untuk menguji apakah suatu data mengikuti distribusi normal atau tidak. Kiki line digunakan untuk menambah garis dari kuantil pertama ke kuantil ketiga dalam plot Kiki norm. Sedangkan Kiki plot digunakan untuk membuat perbandingan dengan distribusi yang lain. Nah, kita langsung saja running datanya. Di sini saya menggunakan data penelitian. Seorang peneliti menemukan hubungan zat padat terhadap kebutuhan oksigen kimiawi. Nah, kita ingin tahu nih apakah data tersebut normal atau tidak. Ini datanya, langsung lanjut saja. Kita buat plotnya dari variabel zat padat dan kebutuhan oksigen kimiawi. Nah, di sini secara visual sudah terlihat bahwa titik-titik data ini telah berada di dalam garis lurus. Apabila kita melihat satu persatu variabel data penelitian, yang pertama ada penurunan zat padat, dapat dilihat juga sudah ada di garis lurus untuk titik-titiknya, dan pada variabel kebutuhan oksigen kimiawi juga sudah ada di dalam garis lurus. Namun, tidak cukup apabila hanya dilihat secara visual saja. Ada kemungkinan pendapat antara satu orang dengan orang yang lainnya itu berbeda. Lebih baik kita menguji kembali menggunakan uji normalitas yang sebelumnya sudah kita praktikkan. Nah, sekian penjelasan dari saya mengenai fungsi peubah acak dan uji normalitas pada modul 2 Praktikum Komputasi Statistika Universitas Islam Indonesia. Ada salah kata, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.